Halo warga YouTube semua, selamat datang di Garlic Gartik. Dan dalam video kali ini gue bakal bercerita tentang film Mirai yang rilis pada tahun 2018 lalu. Tentu konten ini bakal berisikan spoiler berat dalam filmnya. Gue rasa video ini bukan video yang tepat buat kalian yang gak mau kena spoiler, dan gue sarankan kalian buat nonton filmnya langsung, karena pengalaman menonton langsung berbeda dengan dengerin cerita dari orang lain. Yuk langsung aja kita mulai breakdownnya. Cerita diawali dengan karakter utama bernama Kunchan yang sedang asyik bermain kereta mainan yang dia miliki. Sang nenek menghampiri Kunchan dan memberitahukan bahwa orang tua dia akan segera pulang. Kunchan lantas senang atas kepulangan orang tua mereka dari rumah sakit karena sang ibu yang baru saja melahirkan anak kedua. Saat orang tua Kunchan datang, Kunchan langsung memeluk ibunya, dan Kunchan terlihat sangat penasaran dengan adik bayinya. Setelah itu, sang nenek pun izin pamit. Keesokan harinya, keadaan keluarga Kunchan masih berantakan karena kehadiran adik bayi Kunchan. Sang ayah yang kewalahan mengurus urusan rumah tangga dan ibunya yang mengurus adik bayi Kunchan. Setelah itu, Kunchan bermain dengan adik kecilnya. Dia menceritakan cerita dongeng dan menjahili adik bayinya. Namun ibu Kunchan memarahi dia dan membawa adik kecil Kunchan. Kunchan pun sebal dengan akan hal itu. Kunchan berusaha menarik perhatian orang tuanya, namun gagal karena orang tua Kunchan terlalu sibuk dengan adik bayi itu. Saat orang tua mereka sibuk dengan pekerjaan rumah tangga mereka, Kunchan datang menghampiri adik bayi yang sedang tidur. Kunchan pun menjahili si adik kecil tadi, seperti menarik telinga, pipi, dan hidung, sampai adik kecil menangis. Ibu Kunchan yang mendengar hal itu langsung menghampiri adik kecil dan memarahi Kunchan. Bukannya sadar, Kunchan malah semakin kesal dan dia memukulkan mainan keretanya ke kepala adik kecilnya, membuat sang ibu Kunchan semakin marah dengan wajah seperti iblis. Dalam cerita yang dia bacakan kepada adik kecil Kunchan tadi, Kunchan meminta tolong dengan ayahnya, namun ayahnya malah terlihat ketakutan. Dia pun berlari ke ruang tengah rumahnya, yang tiba-tiba berubah menjadi seperti bangunan tua. Di sana Kunchan bertemu dengan seseorang misterius yang bercerita bahwa dirinya memahami Kunchan yang cemburu kepada adik kecilnya. Nah, lebih mendapatkan perhatian orang tua Kunchan. Lelaki itu adalah Yuko, anjing peliharaan milik keluarga Kunchan. Dimana awalnya orang tua Kunchan sangat menyayangi Yuko, tapi semua itu berubah ketika seorang bayi datang ke rumah itu, dimana bayi itu adalah Kunchan sendiri. Mulai dari sana Yuko mulai tidak diperhatikan, bahkan katanya makanan dia diganti dengan makanan diskon saja. Kunchan yang sadar kalau orang itu adalah Yuko mencabut ekor Yuko dan memasangnya di dirinya sendiri, membuat penampilan Kunchan seperti anjing. Dia pun berlari-lari dari dalam rumah. Sayangnya orang tua Kunchan melihat dia sebagai Yuko, bukan Kunchan. Kunchan yang awalnya mengamuk pun menjadi lebih tenang. Kunchan pun tidak melakukan hal-hal aneh lainnya. 3 bulan berlalu, adik kecil pun akhirnya memiliki nama, yaitu Mirai. Keluarga Kunchan mengadakan ritual tradisional bernama Ohina Sama, yaitu berkah untuk perempuan. Nenek dan kakek Kunchan datang berkunjung, di mana di sana sang kakek menyadari bahwa di tangan Mirai terdapat memar yang katanya bakalan permanen. Malam harinya Kunchan mendengar pembicaraan nenek dan ibunya yang membahas kakek buyut mereka yang menikah dengan nenek buyut mereka karena sebuah tantangan dengan lomba lari, dimana jika kakek buyut mereka yang menang maka mereka akan menikah. Namun sang nenek berkata kalau itu cuma legenda saja, karena kakek buyut mereka itu pincang. Keesokan harinya sang ibu segera berangkat bekerja dan ayahnya menggantikan untuk mengurus rumah tangga. Setelah pulang sekolah, Kunchan mengajak ayahnya untuk bermain, namun sang ayah tidak menjawab karena kelelahan mengurus Mirai dan rumah tangga lainnya. Kunchan yang tidak dihiraukan malah menjahili Mirai dengan menaruh makanan di atas wajah Mirai. Kunchan yang bosan kembali ke ruang tengah, yang kali ini berubah menjadi hutan lebat, hingga Kunchan bertemu dengan seorang gadis SMA yang mengajaknya bicara. Kunchan yang melihat sebuah tanda di tangan gadis itu
langsung mengetahui kalau gadis itu adalah Mirai dari masa depan. Nyata, alasan Mirai datang ke masa lalu adalah untuk membereskan bekas ritual tradisional yang telah mereka lakukan tadi malam. Karena jika tidak dibereskan, maka Mirai dewasa tidak bisa menikah dengan orang yang dia sukai. Namun Kunchan tidak mau melakukannya karena dia benci dengan Mirai kecil. Karena sangat terdesak, Mirai menggunakan jurus mainan lebah, di mana Mirai akan menggelitiki Kunchan sampai dia menyerah dan melakukan apa yang Mirai inginkan. Bukannya begitu, Kunchan malah ketagihan dan memintanya lagi. Akhirnya Kunchan mau melakukan perintah Mirai dewasa. Namun sayangnya Kunchan gagal menyuruh ayahnya untuk membereskan bekas Ohina samanya karena ayahnya terlalu sibuk bekerja. Akhirnya Mirai sendirilah yang mengambil Ohina sama tadi dengan hati-hati. Namun Mirai hampir ketahuan oleh ayahnya, namun berhasil kabur dengan bantuan Yok, dan mereka pun berhasil membereskan masalah tadi. Dan karena Mirai dari masa depan, Kunchan tidak membenci Mirai kecil lagi. Setelah itu, Kunchan bersama ibunya melihat album keluarga milik ibunya yang berisikan momen penting ibunya seperti pertama kali masuk SMP, pertama kali bekerja, dan juga pertama kali bertemu ayah mereka. Dari perbincangan album foto membuat Kunchan meminta hadiah ulang tahun dia yang sebenarnya masih lama, yaitu Kunchan meminta sebuah sepeda. Di lain momen, ibunya yang melihat rumah mereka berantakan karena mainan Kunchan menyuruh dia untuk membereskannya. Namun Kunchan menolak. Ibunya pun mengancam akan membuang mainannya jika tidak segera dibereskan. Bukannya membereskan, Kunchan malah mengamuk dan menghamburkan semua mainannya tadi. Dan seperti biasa, Kunchan pergi ke ruang tengahnya yang kali ini berubah menjadi pegunungan. Dan dia kembali bertemu dengan Mirai dari masa depan. Mirai dewasa pun memarahi Kunchan karena berkelahi lagi dengan ibunya. Kunchan pun menangis dan berlari sampai dia berada di sebuah gang dan bertemu dengan gadis kecil yang sedang menangis. Kunchan pun menenangkan gadis itu yang ternyata adalah ibunya saat masih kecil dulu. Gadis itu pun bukannya menangis, tapi dia sedang menulis. Ibunya dari masa lalu menaruh surat yang dia tulis tadi ke dalam sepatu neneknya. Surat itu bertuliskan permintaan ibu masa lalu Kunchan yang menginginkan seekor kucing. Ibu masa lalu membawa Kunchan ke rumah ibunya. Ibu masa lalu Kunchan dan Kunchan pun menghamburkan barang-barang di rumahnya hingga seperti kapal pecah. Ibu Kunchan dari masa lalu mengusir Kunchan dari rumahnya agar tidak dimarahi ibunya, ibu masa lalu Kunchan. Kunchan mendengar tangisan sang ibunya dari masa lalu karena dimarahi ibunya atau si nenek Kunchan. Kunchan pun berlari dengan cepat di bawah hujan. Scene selanjutnya memperlihatkan Kunchan yang ternyata sedang tertidur. Ibu Kunchan pun membiarkannya dan bernostalgia bersama neneknya tentang kelakuan nakal sang ibu semasa kecil yang mirip sekali dengan Kunchan. Beberapa hari selanjutnya, Kunchan pun mendapatkan sepeda dari ibunya. Berkat dia yang menaruh secarcik kertas ke dalam sepatu ibunya, dan Kunchan pun ingin berlatih sepeda bersama ayahnya. Kunchan yang melihat temannya hanya menggunakan sepeda roda 2 meminta ayahnya untuk melepas roda bantu atau roda 4 dari sepedanya. Ayahnya dan Kunchan sendiri terjatuh berkali-kali sampai Kunchan menangis dan sebal dengan ayahnya. Dan lagi Kunchan yang sebal membanting helm yang dia gunakan. Lalu helm sepeda itu berubah, dan kali ini ruang tengah rumah Kunchan berubah menjadi gudang bengkel milik kakek buyutnya. Kunchan sadar bahwa ternyata kakek buyutnya tidak bisa berjalan normal atau pincang yang diakibatkan dari kapal laut yang terbalik saat perang. Setelah itu Kunchan dibawa ke sebuah kandang kuda dan dia juga menaiki kuda itu bersama kakek buyutnya. Pada awalnya Kunchan sangat takut, namun lama-lama dia pun menikmati dan tidak takut. Scene selanjutnya memperlihatkan Kunchan dan kakek buyut yang sedang menaiki sebuah motor bersama berkeliling kota. Setelah itu Kunchan menjadi semangat untuk belajar menaiki sepeda. Bahkan dia tidak mau dibantu ayahnya lagi. Seperti biasa, Kunchan beberapa kali jatuh. Bukannya merengek seperti biasa, dia malah terus bangkit dan mencoba lagi. Setelah berhasil, Kunchan disamperin oleh bocah-bocah yang juga sedang naik sepeda di sana. Scene selanjutnya, Kunchan membuka album foto dan menunjukkan foto kakek buyutnya yang membantunya agar bersemangat dalam mencoba apapun. Di hari lainnya,
keluarga Kunchan hendak pergi keluar. Sayangnya seperti biasa Kunchan ngambek dan sembunyi di kamar mandi karena dia ingin mengenakan celana kuning warna kesukaannya. Namun celana itu sedang dicuci, berharap dicari oleh ibunya. Kunchan malah ditinggal. Dia yang ketakutan pun langsung mengambil tasnya dan hendak pergi menyusul. Sayangnya ruangan tengah Kunchan kembali berubah menjadi sebuah stasiun kecil kereta. Di sana dia bertemu dengan Kunchan dari masa depan yang sangat terlihat jutek. Sebuah kereta api mendekat ke stasiun kecil. Kunchan kecil pun masuk ke dalam kereta itu walau Kunchan dari masa depan sudah melarang dia untuk masuk. Kunchan sang maniak kereta pun banyak melihat berbagai jenis kereta. Kereta pun berhenti. Kunchan turun di sebuah stasiun yang ramai. Kunchan yang ingin pulang pun tidak bisa karena Kunchan tidak punya tiket. Kunchan pun berinisiatif ke pusat bantuan. Namun saat dirinya ditanya siapa nama keluarganya, Kunchan sama sekali tidak bisa menjawab karena dia lupa. Oleh sebab itu pihak stasiun tidak dapat membuat pengumuman. Akhirnya karena Kunchan tersesat maka dia akan menaiki kereta peluru untuk anak-anak yang tersesat dan tujuan kereta itu adalah dunia kesendirian. Kunchan yang takut akan hal itu berusaha kabur namun dirinya tetap dipaksa masuk. Agar dirinya tidak masuk ke kereta, dia harus menyebutkan anggota keluarganya. Kunchan pun berkata kalau dia adalah kakak dari Mirai. Pihak stasiun langsung membuat pengumuman itu dan secara cepat Mirai dari masa depan datang menjemput Kunchan dan dia segera terbang bersama. Mirai dari masa depan menjelaskan bahwa pohon yang ada di ruang tengah adalah alasan kenapa Kunchan dapat pergi ke masa lalu, karena pohon itu menyimpan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dari sejarah keluarga Kunchan. Saat Kunchan dan Mirai dari masa depan memasuki pohon itu, mereka berdua melihat beberapa masa lalu, seperti ibu mereka yang membenci kucing karena melihat kucing tersebut membunuh seekor burung, kakek dan nenek buyut mereka yang lomba lari, dan juga kakek buyut berusaha hidup setelah perang sampai Kunchan kembali ke tempat dia berada. Scene selanjutnya memperlihatkan Kunchan yang sedang berdiri di depan mesin cuci. Mesin cuci tersebut tiba-tiba terbuka sendiri dan melemparkan celana favorit Kunchan. Kunchan yang hendak melepaskan celananya tidak jadi dan tetap menggunakan celana biru yang katanya dia benci. Kunchan bertemu dengan Mirai kecil dan Kunchan menawarkan sebuah pisang yang dia miliki. Di sini Kunchan sudah dapat menerima kehadiran adiknya sendiri. Cerita pun berakhir.